Pernahkah kamu berpikir, di antara hamparan hijau Eropa atau kemegahan istana Persia, mengapa justru gurun Arab yang gersang dan sunyi dipilih Tuhan sebagai tempat lahirnya risalah terakhir? Di tengah dua imperium raksasa, Romawi di barat dan Persia di timur, terbentang sebuah negeri yang seolah terlupakan oleh sejarah. Sebuah daratan yang tak punya sungai besar, tak punya istana megah, juga tak punya pasukan penakluk yang disegani Jazirah Arab. Penduduknya hidup dalam kabilah-kabilah kecil, bergantung pada rute perdagangan yang rapuh, dan terikat oleh fanatisme kesukuan yang kuat. Mereka bukan bangsa yang diperhitungkan, namun, justru dalam keterasingan inilah letak keistimewaannya. Karena tak ada yang menginginkannya, Tanah Arab terlindungi dari cengkeraman penjajahan dan pengaruh filsafat asing yang rumit. Jiwa mereka masih murni, laksana kanvas kosong yang siap dilukis dengan wahyu ilahi. Sejarah mencatat, bangsa Arab terbagi menjadi 3 rumpun besar. Pertama, Arab Baidah, bangsa-bangsa kuno yang telah musnah ditelan zaman, seperti kaum Ad dan Syamud, yang kisahnya terpatri dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Kedua, Arab Aribah. Mereka adalah keturunan asli Arab dari Ya'rub bin Ka'asetesan, yang mendiami wilayah subur di selatan, yaitu Yaman. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling penting bagi kita, adalah Arab Mastrabah. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail, putra sang Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, garis keturunan inilah yang mengalir turun-temurun dari Ismail kepada putranya, Adnan, yang kemudian menjadi leluhur bagi suku-suku besar di Hijaz. Dari Adnan, lahirlah kabilah Quraisy. Dari Quraisy, lahirlah Bani Hashim, sebuah keluarga terhormat yang dipercaya menjaga Ka'bah. Dari Bani Hashim inilah lahir Abdul Muthalib, lalu Abdullah, dan akhirnya sang cahaya alam semesta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah betapa indahnya skenario Tuhan. Dari tanah yang dianggap tandus, lahirlah manusia paling subur akhlaknya. Dari bangsa yang tidak terpandang di mata dunia, bangkitlah sebuah peradaban yang menerangi kegelapan global. Allah tidak memilih bangsa Arab karena kekuatan militer atau kekayaan materi mereka. Sebaliknya, mereka dipilih karena kemurnian fitrahnya, karena hati mereka yang belum terkontaminasi oleh kemewahan dan intrik kekuasaan duniawi. Mereka dipersiapkan bukan untuk menaklukkan daratan, tetapi untuk menaklukkan hati manusia dengan kebenaran. Dari kesunyian gurun yang dalam, Allah menyalakan pelita yang cahayanya tak akan pernah padam. Sebuah risalah universal yang bergema hingga akhir zaman. Karena terkadang, dari tempat yang paling sunyi, lahirlah suara yang paling agung yang didengar oleh seluruh dunia. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.